Adapun kali ini kita fokus pada fikih puasa. Itu pun kita akan fokus pada beberapa masalah penting dalam puasa ini. Dan kita ambilkan sebagai dasarnya adalah penafsiran ayat-ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 182. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa. As-siyam di sini ada alif lam ma'rifat. Ya, disebut alif lam al-ahdiyah. Walaupun tidak ada kalimat Ramadan, maka para ulama mengartikan itu adalah Ramadan. Maka diwajibkan bagimu puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan wajib, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, itu adalah salah satu dari rukun Islam dan menjadi ijma para ulama bahwasannya puasa Ramadan itu wajib. Bahkan dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah yang ditaklik oleh Imam Albani rahimahullah, bahwasannya umat ini adalah ijma, umat ini telah ijma. Barang siapa yang mengingkari kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, maka hukumnya kafir murtad dari agama Islam. Akan tetapi kewajiban puasa Ramadan itu tidak diwajibkan kecuali pada orang yang memenuhi 6 syarat. Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah berakal, yang ketiga balik, yang keempat sehat walafiat, yang kelima mukim, tidak musafir, dan yang terakhir khusus bagi wanita suci dari haid dan nifas. Maka kita urai satu persatu dari syarat tersebut. Syarat yang pertama Islam sudah jelas. Karena orang kafir tidak diwajibkan ya secara apa? Secara sudut pandang agama dalam masalah mengkodok atau tidak mengkodok. Karena mereka masih dalam keadaan kafir, apabila masuk Islam tidak diwajibkan untuk mengkodok puasa. Walaupun mungkin masuk Islam di pertengahan Ramadan, yang diwajibkan adalah puasa keesokan harinya. Adapun kemarin-kemarin tidak diwajibkan karena dia belum terkena kewajiban puasa Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu balik. Apabila sudah balik maka wajib puasa Ramadan, dan ini kewajiban juga ditujukan kepada orang tua. Apabila melihat anaknya sudah balik harus diperintahkan puasa Ramadan, dipaksa. Kalau tidak mau boleh dipukul, iya dipukul. Dikiaskan kepada sholat 5 waktu. Bagaimana orang tua tahu kalau anaknya ini sudah balik? Ya ada 4 tanda. Yang pertama umur 15 tahun. Kemudian yang kedua sudah tumbuh bulu kemaluan. Yang ketiga pernah mimpi basah. Ya. Kemudian yang terakhir khusus bagi wanita itu pernah haid, bukan pernah melahirkan, tapi pernah haid. Mungkin seorang wanita dinikahkan sebelum dia haid. Ya. Kemudian melahirkan, punya anak. Ya, mungkin belum memiliki salah satu di antara tanda-tanda balik seperti yang kita sebutkan di atas. Maka hukumnya apa? Ya belum balik walaupun sudah punya anak. Adapun anak yang masih kecil, ya, adapun anak yang masih kecil yang memungkinkan untuk puasa boleh dilatih. Disebutkan dalam hadis Muawwid binti Rubayyi bahwasannya ketika dia menceritakan awal-awal diwajibkan puasa Asyura,
Dia menyatakan apa? Wa kunna nusawwim sibyanana. Maka kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Adapun orang yang hilang akalnya atau belum berakal tidak wajib puasa. Bagi orang tua yang sudah pikun, hilang akalnya, sudah terlepas dari seluruh kewajiban agama, termasuk sholat. Maka apabila sudah hilang akalnya, sudah pikun, tidak wajib puasa plus tidak perlu bayar fidyah. Karena awalnya memang sudah, dasarnya memang sudah tidak wajib puasa, tidak perlu dibayarkan fidyah. Demikian juga orang yang tidak sempurna akalnya, ya, istilahnya tidak nyambung kalau diajak bicara atau tidak fokus, seperti orang autis. Autis itu sampai tua atau hanya sampai umur anak-anak saja? Hah? Mungkin ada orang sudah tua, ya, sudah berumur mungkin 20, 25, tapi ada kelemahan mentalnya, ada gangguan mentalnya. Ya, ini apabila tidak bisa diajak bicara, tidak paham pembicaraan orang, ya berarti tidak bisa diajari tata cara ibadah. Maka ini hukumnya apa? Ma'dzur, diberi udzur. Kemudian syarat yang keempat, yaitu dalam keadaan sehat wal afiat. Berarti sehat wal afiat, ya lawannya apa? Orang sakit. Orang sakit tidak wajib puasa. Tidak wajib bukan berarti tidak puasa sama sekali, dia wajib mengqadha. Makanya orang puasa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang yang sakit ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu dia sakit kronis, ya, tidak ada harapan sembuh, maka ini boleh langsung dibayarkan fidyahnya. Kemudian yang kedua, orang sakit yang sakit musiman, ada harapan sembuh, maka tidak boleh dibayarkan fidyah, dia harus mengqadha. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang mukim, ya. Kapan seseorang dihukumi mukim? Kapan seseorang dihukumi mukim? Ya, seseorang dihukumi mukim yang pertama apabila dia punya rumah. Jadi kalau dia beli rumah, punya rumah, ya, maka dia dihukumi mukim. Kalau sewa belum tentu. Karena sewa kamar, sewa rumah mungkin hanya dalam jangka waktu tertentu, selesai tugasnya ditinggal. Berarti belum niat mukim. Jadi yang kedua, orang dihukumi mukim itu apabila ada niat. Saya datang sampai tujuan, kemudian niat mukim, maka dihukumi mukim. Kemudian yang ketiga, kalau dia menikah dengan wanita lokal, memang jauh dari rumah dia, tapi ketika sudah melakukan akad, maka dia dihukumi mukim. Dan inilah yang menjadi salah satu sebab penakwilan Utsman radhiyallahu an, yang mana para sahabat, ya, Nabi, Umar, Abu Bakar, ya, mereka semua sholat di Mina itu dengan dikosor. Akan tapi di zamannya Utsman, dia sholatnya itmam. Maka ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, kenapa engkau ikut sholat 4 rakaat di belakang Utsman? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wal khilaf syar. Ya, menyelisih dia lebih jelek lagi. Karena ketika imamnya sholat 4 rakaat, ya, maka makmumnya ikut imam. Bukan berselisih beda rakaat, tidak boleh. Kenapa Utsman sholat 4 rakaat? Karena dia menikah dengan wanita Mekah. Maka dia menganggap dirinya mukim karena jarak Mina dengan Mekah dekat.
Ya, belum jarak musafir, tapi para ulama menyebutkan bahwasannya hingga ahlu Mekah kalau di Mina sholatnya dikosor. Mereka terhitung musafir, walaupun sejatinya antara Mina dengan Mekah itu dekat, tidak terlalu jauh. Jalan kaki orang jamaah haji, ya kalau mau tawaf ifadah dari Mina ke mana? Ke Mekah, itu mereka jalan kaki. Maka ada thorik musyad, ya jalanan yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Tidak boleh ada kendaraan. Ya, kalau di Indonesia ada istilah care free day. Kalau di sana apa? Care free hajj. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, kebalikannya apabila dia safar, lawannya apa? Lawannya mukim. Nah, apabila dia safar maka masuk dalam kategori ahlul a'dzar, orang yang diberi uzur. Boleh tidak puasa, tapi musafir ini ada beberapa hal yang perlu diperinci. Yang pertama, kapan dia dihukumi musafir? Dia dihukumi musafir kalau menempuh perjalanan tujuannya 85 km lebih. Maka dikatakan musafir. Dan ini adalah yang paling mudah untuk diamalkan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mudah untuk menghukumi safar. Kenapa? Karena kota dengan kota yang lain terpisah. Dan antara satu kota dengan kota yang lain tidak ada rumah. Maka untuk dikatakan safar mudah, ya. Ke kota lain, dari Mekah ke Madinah, ya, dari Mekah ke Thaif. Itu adalah kota-kota besar yang terpisah-pisah. Tapi kalau zaman sekarang, ya, jalanan itu apa? Bersambung. Di tempat kita jalanan bersambung, rumah-rumah tidak ada yang terputus. Ya. Makanya kadang-kadang perjalanan 85 km itu bisa PP zaman sekarang. Iya, bisa PP, main-main saja. Berangkat pagi, siang sudah apa? Sudah kembali. Dengan perbaikan-perbaikan jalan yang ada di zaman sekarang. Maka kadang-kadang dibuat jalan-jalan, main-main, padahal itu sudah jarak safar. Maka yang paling mudah diamalkan dengan jarak. Adapun uruf, kita memakai uruf siapa sekarang? Kita di kota ini pakai urufnya siapa? Ya, tukang angkot, tukang sopir, ya, supir daerah. Orang gunung ditanya, tidak ada orang gunung. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kapan dia boleh tidak puasa? Ya, kapan dia boleh tidak puasa? Ya, jawabannya ketika sudah memulai safar dan meninggalkan batas kota. Maka ketika safar, kapan safarnya? Besok setelah duhur, berarti saya tidak puasa, tidak sahur. Besok pagi saya sarapan. Boleh seperti ini? Enggak boleh. Hukumnya tidak diperbolehkan. Ada abinya dicari itu, siapa itu? Ya. Maka ketika sudah memulai safar, keluar dari batas kota, baru dia boleh mokel. Mokel itu artinya membatalkan puasanya. Karena siapa tahu batal safarnya. Sudah tidak puasa, batal safarnya. Demikian juga hukum mengqashar sholat. Kapan dia boleh mengqashar? Ya ketika sudah keluar dari batas kota atau meninggalkan rumah terakhir di batas kota itu. Barulah dia boleh mengqashar. Dalam hadis Anas disebutkan, ya Rasulullah SAW sholat itmam ketika di Madinah, kemudian ketika sudah di Dzulhulaifah, ya Dzulhulaifah kurang lebih jaraknya 6 kilo dari Madinah, ya 5 kilo atau 6 kilo dari batas kota Madinah.
barulah Rasulullah qashar. Nah, kemudian apa kewajiban dari orang yang musafir semacam ini? Kewajiban dia hanya mengqadha, tidak boleh dibayarkan fidyah. Ketika safar itu menjadi salah satu uzur boleh tidak puasa, ya, maka siapapun yang memiliki sifat safar, kegiatan safar, walaupun itu terulang-ulang, maka dia mendapatkan rukhsah, boleh tidak puasa. Ya, seperti supir daerah, masinis, nahkoda, pilot. Ya, boleh tidak puasa Ramadan? Boleh. Kapan dia mengqadha? Yaitu urusan dia dengan Allah. Mempersiapkan diri untuk mengqadha setelah Ramadan. Diatur. Mana yang lebih baik, puasa atau tidak puasa? Maka kembali kepada kondisi musafir. Kalau puasa itu ringan bagi dia, lebih baik puasa. Kalau puasa itu memberatkan dia, maka lebih baik tidak puasa. Rasulullah SAW bersabda, laisa minal birri asyam fis safar. Ya, tidak termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Ini ada asbabul wurudnya, ada sebabnya. Karena Rasulullah SAW melihat seseorang dikelilingi teman-temannya. Ditanya kenapa? Ya, dia musafir, tidak mau membatalkan puasa, musafir dalam keadaan puasa, memaksakan diri. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis di atas, tidak termasuk kebaikan orang yang puasa dalam safar. Namun dalam hadis yang lain diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasannya dia menceritakan kami keluar bersama Rasulullah SAW, ya, keluar dalam suatu peperangan. Faminna shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang tidak puasa. Ya, kemudian diceritakan apa? Yang puasa tidak mencela orang yang tidak puasa, demikian juga sebaliknya. Maka boleh, hukum asalnya boleh, tapi kembali kepada masing-masing orang. Makanya jangan mengukur orang lain dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Perjalanan begini enak saja, ya, batalkan puasanya, nggak boleh itu. Kita saja santai. Nah, masing-masing orang punya apa? Punya kondisi. Karena hukum asalnya itu boleh, maka ketika para ulama menyebutkan mana yang lebih afdol, maka dia boleh juga melakukan yang mafdul. Walaupun tidak afdol, kalau dia ingin membatalkan puasanya, ya boleh-boleh saja. Oleh sebab itulah para ulama juga membahas tentang hukum menjual makanan pada bulan Ramadan. Apa hukumnya? Ya, warung buka bulan Ramadan digeruduk satu desa. Gak boleh jualan bulan Ramadan. Terus siapa yang ngasih makan saya? Kau larang jualan, tapi kau tidak kasih uang. Hah? Padahal bulan Ramadan adalah waktu yang paling apa? Paling boros, menghabiskan uang. Kita dilarang jualan. Maka di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan kalau warung itu adalah warung di jalanan musafir, boleh jualan. Ya. Adapun itu mengganggu orang yang puasa, ya kamu yang mengganggu dirimu sendiri. Kenapa kau lihat-lihat orang makan? Kan begitu. Ketika itu memang diperbolehkan bagi orang lain, maka kamu jangan protes. Maka menjauhlah dari tempat-tempat itu, karena hukum asalnya mereka diperbolehkan makan. Namun kalau warung itu bukan di jalanan musafir, benar. Itu namanya saddud dzari'ah. Ya, menutup pintu orang-orang fasik yang ingin sembunyi-sembunyi tidak puasa. Karena itu bukan jalanan musafir, maka kemungkinan besar yang makan juga bukan musafir. Tapi
Kalau mau dijual, ya mau dijual bungkus dibawa pulang, ya boleh-boleh saja. Karena kita tidak tahu, mungkin fulan beli untuk anaknya yang belum wajib puasa. Ya, fulan beli mungkin untuk kerabatnya yang sakit karena dia tidak mau masak. Kan ada kemungkinan semacam itu. Tapi dimakan di mana? Di rumahnya. Kenapa di rumahnya? Ya mereka lebih tahu. Ya, mereka lebih tahu. Tapi kalau dimakan di warung, maka menarik apa? Menarik perhatian orang-orang yang juga ingin apa? Ingin makan, tidak puasa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Perlu diketahui bahwasannya haid dan nifas itu menjadi pembatal puasa, dan suci dari haid dan nifas itu bukan syarat sahnya puasa. Bedakan dua hal ini. Ya, wanita muslimah, ustadzah, ummahat, haid dan nifas itu menjadi pembatal puasa. Akan tetapi suci dari haid dan nifas itu bukan syarat sahnya puasa. Atau dengan kata lain, bukan kalimatnya kita ralat ya. Jadi haid dan nifas itu pembatal puasa. Tapi mandi haid dan nifas, mandi haid, mandi nifas, atau kita katakan ya bebas dari hadas haid dan nifas dengan mandi, itu bukan syarat sahnya puasa. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seorang wanita menjelang maghrib ya haid, maka puasanya batal dan hari itu harus diqodho. Ya. Dan jika di pagi hari sebelum subuh dia suci dari haid namun belum sempat mandi, maka dia wajib puasa. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah di waktu subuh itu junub, jima dengan istrinya, belum sempat mandi, maka Rasulullah lanjut puasa. Antara junub dengan haid sama-sama hadas akbar. Ya. Jadi antara junub dengan haid itu sama. Dikiaskan ke junub. Adapun perincian nifas nanti kita bahas pada pembatal-pembatal puasa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelummu. Ya, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan bagaimana atau apa puasa yang diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Apakah diwajibkan puasa secara mutlak, ataukah diwajibkan bagi mereka juga puasa Ramadan, ataukah puasa Ramadan menjadi kekhususan umat ini. Ya, akan tapi sebagian ulama menyebutkan ya dari hadis-hadis Rasulullah bahwasannya sebelum Ramadan itu diwajibkan puasa apa? Puasa Asyura. Dan ini disebutkan dalam hadis Rubayyi binti Muawwid. Ya, bahwasannya Rasulullah SAW mengirim utusan ke desa-desa kaum Ansor, memberitahukan ya barang siapa yang belum makan hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang sudah makan hendaklah berhenti melanjutkan hari itu untuk puasa. Ada perintah diumumkan
maka berarti itu apa? Wajib. Sebagian mengatakan diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Allahu a'lam bishawab. Ya, tentang puasa Asyura ini dalilnya yang paling kuat. Yang itu pernah diwajibkan kepada kaum muslimin, kemudian dihapus setelah turunnya perintah puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa. Masih banyak amalan-amalan yang mengandung ketakwaan. Akan tetapi puasa ini salah satu apa? Salah satu ibadah yang menjadi perantara, menjadi cara bagaimana melatih seseorang sampai pada derajat ketakwaan. Di antaranya apa? Ya di antaranya karena ibadah-ibadah itu rata-rata dilakukan oleh kaum muslimin dalam jangka waktu apa? Sebentar. Latihannya sebentar. Tapi puasa Ramadan itu salah satu ibadah yang paling panjang. Ya. Yang mana selama waktu itu Anda dalam ibadah. Apabila Anda melakukan kemaksiatan, maka akan mengurangi pahala atau bahkan menghapus pahalanya. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan orang bodoh, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Hilang pahalanya. Maka kita harus menempatkan niat ini dalam diri kita. Kita ini dalam ibadah. Maka ketika dalam ibadah, isilah dengan ibadah. Jangan diisi dengan apa? Perbuatan sia-sia, perbuatan orang bodoh. Apalagi diisi dengan kemaksiatan. Ya, libur dulu lah buka YouTube, libur dulu buka media sosial. Sibukkan setiap hari baca Al-Quran. Nah, itu harus dibiasakan. Karena Rasulullah SAW ya mendoakan kejelekan orang yang tidak dapat ampunan pada bulan Ramadan. Rohima anfumri'in dakhala alaihi Ramadan summang salakha falam yukfar lahu. Ya, celakalah orang yang bertemu bulan Ramadan kemudian pergi tapi tidak dapat ampunan, padahal Ramadan adalah syahrul ghufron, bulan yang penuh dengan ampunan. Walillahi utaqo, dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka setiap harinya. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang doa mustajab ketika Anda buka puasa. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan. Syaitan dibelenggu, ya, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian malaikat menyeru, ya baghil khair akbil, orang yang ingin beramal, ya menghadaplah. Wa ya baghi asyar aksir, dan orang yang ingin apa? Berbuat kejelekan, berhentilah. Kok bisa tidak bisa? Kok bisa ya tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan? Ya, makanya man hurrima khairaha faqad hurrim. Jadi barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, ya dia adalah orang yang memang tidak akan dapat kebaikan di luar bulan Ramadan. Dan banyak nilai-nilai ketakwaan dalam apa? Dalam puasa Ramadan. Ya, di antaranya adalah nilai kejujuran. Ya, seseorang itu diuji bagaimana sendiri di dalam rumah tapi tidak makan. Ya, di kamar mandi tidak minum. Kecuali kita dulu ketika masih kecil, haus, ya masuk ke kamar mandi, kumur-kumur ditelan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahlul a'dzar. Nah, sebagian ahlul a'dzar sudah kita sebutkan pada penafsiran
syarat wajibnya puasa. Ya, jadi orang yang diberi udzur boleh tidak puasa itu yang pertama siapa? Musafir. Yang kedua orang sakit. Ya. Kemudian yang ketiga wanita haid, wanita nifas. Kemudian yang keempat siapa? Orang yang lanjut usia. Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang tua yang sudah lanjut usia berat untuk puasa. Gemetar, mampu puasa, tidak mati tapi gemetar, berat, maka boleh tidak puasa tapi harus membayar fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin setiap harinya. Kemudian di antara ahlul a'dzar adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Ya, wanita hamil dan wanita menyusui. Dan ini ada 3 pendapat ya secara umum. Pendapat yang pertama, wanita hamil dan wanita menyusui ini mereka mengkodok plus bayar fidyah. Ya, dia mengkodok plus bayar fidyah dengan perincian yang disebutkan oleh para ulama. Pendapat kedua menyatakan bahwasannya wanita hamil dan wanita menyusui tidak perlu puasa dan tidak perlu bayar fidyah dan tidak perlu mengkodok. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hazm. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu telah membatalkan kewajiban puasa bagi musafir dan bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Hadisnya ini sahih ya. Kenapa musafir kita katakan wajib mengkodok? Ya, karena di istisna, di takhsis dengan ayat fa'iddatum min ayyamin ukhor. Dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi untuk wanita hamil, wanita menyusui tidak ada dalil lain yang mentakhsis. Ya. Tapi pendapat ini pendapat yang paling lemah. Kita katakan ada takhsisnya yang akan disebutkan pada dalil pendapat yang ketiga. Ya, yaitu riwayat dari siapa? Bukan mengkodok tapi membayar fidyah. Ya. Dia punya kewajiban, diberi rukhsah boleh tidak puasa, tapi dia diperintahkan membayar fidyah. Jadi pendapat tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu puasa, tidak perlu mengkodok. Nah, ini pendapat yang paling lemah. Kenapa? Karena ini pendapat minoritas para ulama. Di antara yang berpendapat adalah Ibnu Hazm. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang menyatakan wanita hamil dan wanita menyusui itu boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah dan tidak perlu mengkodok. Ini adalah pendapat yang disebutkan dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, dia berkata wal hubla wal murdi idza khafata aftarata. Wanita hamil dan wanita menyusui apabila khawatir ya kalau berpuasa akan apa? Memudaratkan dirinya atau anaknya, aftarata, boleh tidak puasa. Wa at'amata kulla yaumin miskina, dan memberi makan setiap hari satu fakir miskin. Ini hadisnya sahih ya, diazwu oleh Imam Albani ke Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian riwayat yang kedua dari Nafi', dia menceritakan bahwasannya putrinya Abdullah ibnu Umar dinikahi oleh laki-laki dari orang Quraisy. Waktu itu dia hamil dan haus di bulan Ramadan. Fa amaraha ibnu Umar an tuftir wa tut'im an kulli yaumin miskina. Maka ayahnya yaitu Abdullah ibnu Umar memerintahkan dia untuk apa? Untuk minum dan memberi makan setiap hari fakir miskin satu orang. Dan di sini juga tidak disebutkan perintah untuk mengkodok.
Ya, hadis ini sahih riwayat Daruqutni, disahihkan oleh Imam Albani, disebutkan dalam kitab Irwaul Ghalil. Kenapa kita merojikan pendapat ini? Ya, dengan alasan bahwasannya pendapat ini paling mudah bagi seorang wanita untuk diamalkan. Karena wanita mungkin hamil, menyusui, tahun depannya hamil lagi, menyusui lagi, sudah 4 tahun. Punya 2 anak sudah 4 tahun. Ya, berat untuk apa? Untuk puasa. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberi pilihan 2 perkara kecuali apa? Illakhtaro aisarahuma, kecuali memilih yang paling mudah, malam yakun isman, selama tidak mengandung dosa. Selama tidak mengandung dosa, ya itu dipilih mana yang paling mudah. Dalil ini sudah jelas. Kalau kita memilih pendapat yang ketiga, berarti apa? Ya tidak mengandung dosa. Dari mana kamu tahu tidak mengandung dosa? Ya ada dalilnya, bukan karena hawa nafsu. Ini ada dalilnya, bukan karena hawa nafsu. Karena ada dalilnya dan ini paling mudah untuk diamalkan, ya kita pilih. Maka ini adalah salah satu apa? Salah satu cara mentarjih apabila masing-masing pendapat itu ada dalilnya, kita pilih mana yang paling mudah untuk diamalkan. Dan ini kalau dipraktekkan zaman sekarang yang banyak digunakan oleh para ulama adalah dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Haji. Dalam masalah haji. Ya. Ada hadis yang paling masyhur, ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Ya, lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu. Jadi pada tanggal 10 itu ibadah manasik yang dilakukan apa? Melempar jumroh, menyembelih, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian tawaf ifadah, kemudian mencukur rambut. Ya. Maka pada hari itu tidaklah Rasulullah ditanya, saya menyembelih sebelum melempar jumroh, saya tawaf ifadah sebelum ini, saya melakukan ini sebelum ini. Jawaban Rasulullah hanya satu, if'al wala haraj. Berarti selama tidak ada larangan, maka mana yang paling mudah bagimu, lakukan. Ya. Nah, zaman sekarang banyak jamaah haji itu yang apa namanya? Yang meninggalkan Mina pada pertengahan malam, kembali ke Mekah, tidur di hotel. Ya, bahkan di antara mereka ada yang tidak dapat sakan karena Mina itu terbatas. Bahkan dibuat Mina Jadid. Nah, Mina Jadid itu aslinya bukan Mina. Ijtihad para ulama karena tidak cukup tempatnya, dibuatkan ya wilayah namanya Mina Al-Jadid. Ini semua adalah untuk apa? Untuk mempermudah jamaah haji. Maka muncullah perkembangan-perkembangan fatwa yang disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi zaman sekarang, dengan lokasi. Itu menunjukkan bahwasannya agama kita memang agama yang ingin mempermudah, bukan mempersulit. Ya, khusus dalam masalah puasa, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak ingin mempersulit. Nah, makanya kita merojekan pendapat tersebut. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Puasa dari segi bahasa itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apapun dikatakan puasa. Ya, menahan diri dari bicara, menahan diri dari suatu perbuatan, maka dikatakan puasa. Seperti yang disebutkan dalam surat Maryam. Maryam berkata, "Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Saya bernazar saya bernazar puasa untuk Allah, tapi puasanya bukan puasa dari makanan, karena Maryam barusan melahirkan.
Ya, puasa di sini maksudnya saya tidak akan bicara dengan seorang pun hari ini. Karena kalau mau dilayani, apa jawaban dia? Dia tidak punya suami tapi bisa melahirkan anak. Ya, walaupun dijawab, siapa yang mau percaya? Tidak akan ada orang yang mau percaya. Maka cara menjawabnya bagaimana? Diisyaratkan kepada anaknya. Kalau kamu tanya-tanya, ini anaknya siapa? Dari mana? Bagaimana kamu punya anak tidak punya suami? Hanya isyarat kepada anaknya. Tanyakan kepada anak ini. Ya, kok bisa dia lahir? Maka apa jawabannya? Anak ini qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Langsung menjawab, saya ini hamba Allah yang akan diberi Alkitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu sampai akhir ayat. Barulah mereka faham, ternyata ini adalah salah satu di antara mukjizat Nabi Isa dan itu benar. Bahwasannya dia lahir tanpa anak merupakan salah satu mukjizat yang diperlihatkan kepada Bani Israel. Ini pengertian puasa dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, ya puasa itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Yang kedua, ini dilakukan dari sejak fajar subuh sampai tenggelam matahari. Yang ketiga, ini harus ada niat ibadah, niat melaksanakan perintah Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini semua yang membedakan antara puasa yang dilakukan oleh manusia yang tidak sesuai dengan agama, maka tidak disebut puasa syar'i. Ya, puasa untuk diet. Nah, puasa niatnya tidak ada niat takorrub, atau puasa dari jenis makanan tertentu. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ada istilah puasa ngerowot. Nah, jadi hanya makan apa? Hanya makan sayur-sayuran, tidak makan nasi. Tapi kalau sudah tidak tahan, makan Indomie. Subhanallah. Ya, ini orang orang zuhud yang bodoh, tidak belajar. Nasi dan Indomie ya tidak ada bedanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka ketika ada niat, nah niat ini niat ibadah, ya termasuk niat yang menjadi rukun apa? Rukun ibadah, dia harus berniat pada malam harinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, malam yujmi asyam qoblal fajar fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meletakkan niat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Dan niat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh seseorang. Apabila dia sholat taraweh, sudah tahu besok Ramadan, masih Ramadan, berarti apa? Ya otomatis dia apa? Ada niat untuk puasa. Kalau sudah besok Idul Fitri, malamnya tidak ada sholat taraweh. Demikian juga seorang wanita mempersiapkan sahur, makan sahur, ya kemudian minta dibangunkan ya jam sekian, itu semua adalah aplikasi dari niat. Kemudian pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa? Ya, pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama ini ada 6. Yang pertama dan yang kedua adalah makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr summa atimus syiyama ilal lail. Jadi makan minumlah sampai terbit fajar subuh. Setelah itu berhenti, sempurnakan puasa sampai malam, yaitu sampai tenggelam matahari. Kemudian Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa ketika dalam keadaan puasa, fa'akala au syariba, kemudian makan dan minum, fal yutimma shaumah, maka lanjutkan puasanya. Ada sebut lupa, berarti kalau tidak lupa sengaja,
ya batal puasanya. Ya. Kemudian apa yang dikiaskan kepada makan dan minum? Ya, yang dikiaskan kepada makan dan minum ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati adalah yang memiliki fungsi seperti makanan dan minuman. Seperti apa? Infus. Itu membatalkan puasa. Ya, orang sakit mampu puasa, tapi dia diinfus, batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah suntikan-suntikan yang kedua adalah suntikan-suntikan yang menjadikan seseorang kuat, suntikan vitamin, doping, itu semua menjadi pembatal puasa. Yang ketiga adalah cuci darah. Cuci darah itu menjadikan orang kuat, tadinya dia lemes, mau mati. Setelah cuci darah dia kuat, itu juga batal puasanya. Kemudian ada beberapa perkara yang diperselisihkan, walaupun mayoritas para ulama itu mengatakan pembatal puasa. Apa itu? Rokok. Ya, rokok apakah membatalkan puasa? Madzhab Imam 4 menyatakan rokok itu membatalkan puasa. Tanyakan pada perokok, kalau dia merokok, ya kenyang apa tidak? Saya tanya pada beberapa jamaah, ya nggak tahu mereka merokok atau tidak. Kalau orang merokok kenyang apa tidak? Iya Ustaz, kenyang. Ya, kenyang karena rokok itu disebutkan oleh Ibnu Utsaimin masuknya ke mana? Ke usus. Jadi seakan-akan menipu usus. Maka hukumnya batal. Kemudian masalah yang diperselisihkan ketika ada sesuatu yang masuk melalui hidung, telinga atau mata, yang itu tidak masuk dalam kategori makan dan minum. Seperti apa? Tetes hidung, tetes mata, tetes telinga, itu membatalkan puasa ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak, karena itu tidak masuk dalam kategori makan, tidak masuk dalam kategori minum. Ya, tidak masuk dalam kategori makan, tidak masuk dalam kategori minum. Akan tapi pendapat yang saya pilih hukumnya batal puasanya dengan dua alasan. Yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW, wa balik fil istinsak illa antakuna shaiman. Sempurnakan istinsak, menyedot air dengan hidung ketika Anda wudu, sedot yang kuat, kecuali Anda puasa. Ya, kalau Anda puasa jangan. Ketika Rasulullah melarang, larangan itu hukumnya apa? Membatalkan. Hukum asalnya larangan itu adalah merusak ibadah. Kemudian alasan yang kedua, kalau seseorang mengatakan itu bukan makanan, maka jawabannya, apakah kalau bukan makanan itu masuk ke tenggorokan berarti tidak batal? Ya, berarti tidak batal. Jawabannya batal. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang berpuasa di waktu apa? Di waktu maghrib, ya, di waktu maghrib tidak ada makanan yang digunakan untuk membatalkan puasa. Ya, atau di waktu yang terlarang, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengunyah apa? Mengunyah ranting. Walaupun harus dengan mengunyah ranting. Ranting bukan makanan manusia, tapi dijadikan sebagai sarana membatalkan puasa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang tidak membatalkan puasa itu apabila tidak memiliki fungsi makanan dan minuman. Ya, seperti apa? Vaksin itu tidak membatalkan puasa. Kemudian obat hisap, ya, oksigen itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Taib.
Kemudian yang ketiga di antara pembatal puasa adalah sengaja mengeluarkan isi perut. Muntah, ya, sengaja memuntahkan isi perut. Maka batal puasanya. Rasulullah bersabda, "Man dzara'ahul qai' falaisa 'alaihi qada'." Barang siapa yang muntah sendiri tidak perlu mengqada'. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Dan barang siapa yang sengaja memuntahkan isi perutnya maka silahkan mengqada'. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, ya, Abu Daud dan Ibnu Majah. Contohnya seperti apa? Ya contohnya ketika Anda waktu sahur lebih banyak minum daripada makan. Jadi orang itu lebih mudah bisa menahan lapar ataukah menahan dahaga, menahan haus. Mana yang lebih berat? Menahan haus. Kalau lapar itu masih bisa apa? Masih bisa dia apa? Diganjal pakai batu. Ya, ambil batu, kemudian ikat dengan sarung. Itu hilang laparnya. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin, dilakukan oleh Rasulullah pada perang Ahzab. Ya, para sahabat memperlihatkan kepada Rasulullah, kami mengganjal perut kami dengan satu batu. Rasulullah balik memperlihatkan, diganjal dengan 2 batu. Subhanallah. Apabila seseorang minum ketika sahur terlalu banyak, kemudian sujud sholat subuhnya keluar airnya, batal puasanya tidak. Karena itu adalah keluar tanpa disengaja. Kemudian yang keempat dan kelima pembatal puasa itu adalah haid dan nifas. Haid dan nifas, ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya kami dulu haid di zaman Nabi. Fa nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqada' puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Berarti tidak boleh. Ketika diperintahkan untuk mengqada' berarti tidak boleh puasa. Maka haid itu pembatal puasa. Nifas dikiaskan kepada haid, memiliki hukum yang sama. Nah, di sini perhatikan, ya, perhatikan. Yang kita bahas tadi di atas tentang wanita hamil, wanita menyusui itu boleh tidak puasa dan cukup dibayarkan fidyah. Sedangkan haid dan nifas itu tidak boleh diganti dengan fidyah. Dia harus mengqada'. Maka perhatikan, kalau wanita itu nifas itu dimulai dengan apa? Keluarnya darah di awal pembukaan. Ya, itu sudah dihukumi nifas. Belum melahirkan anak, belum menyusui anak. Ya, sampai dia melahirkan itu disebut nifas. Ini hari yang harus diqada', tidak boleh dibayarkan fidyah. Mungkin dia dari proses nifas sampai menyusui mungkin 5 hari, mungkin saja. Ya, pembukaannya agak lambat. Ketika melahirkan tidak bisa langsung menyusui, tidak keluar air susunya. 2 hari baru keluar air susunya. Berarti itu semua terhitung dalam kategori apa? Nifas, yang dia bukan menyusui, bukan hamil. Itu adalah hari yang wajib diqada', bukan dibayarkan fidyah. Kemudian yang keenam di antara pembatal puasa adalah jima. Dan ini ada kafarohnya. Ya, tidak hanya wajib mengqada', tapi ada kafarohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu pada malam bulan Ramadan untuk jima dengan istrimu. Berarti mafhumnya siangnya tidak boleh. Dan ini diperkuat dengan hadis Abu Hurairah. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah mengatakan, saya hancur. Apa yang menghancurkanmu? Saya jima dengan istriku di siang bulan Ramadan. Maka Rasulullah menyebutkan kafarohnya. Apa itu? Memerdekakan budak.
Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memberi makan 60 fakir miskin. Maka orang yang jima, dia harus bertaubat, dia harus mengqadha, dan dia harus membayar fidyah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau jima itu sengaja atau tidak? Sengaja. Maka dia ada kafarohnya. Sekarang pertanyaannya, kalau orang makan sengaja, apakah ada kafarohnya? Tidak ada uzur. Siang bulan Ramadan dia makan saja. Tidak ada uzur. Apakah ada kafarohnya? Iya. Sebagian ulama mengkiaskan kepada jima. Sebabnya apa? Sengaja. Jima itu membatalkan puasa dengan sengaja. Makan juga dilakukan dengan sengaja. Maka sama-sama ada kafarohnya. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, ini pendapat yang lemah. Karena memiliki apa? Memiliki ilat lain, sebab lain yang berbeda. Ketika disebutkan hanya jima dalam dalil agama, yang mana ada kemungkinan seseorang melakukan ya pembatalan puasa dengan sengaja dengan makan, tidak ada dalil yang menyebutkan adanya kafaroh bagi orang yang sengaja membatalkan dengan makan, berarti tidak bisa dikiaskan, karena kemungkinan itu ada di zaman Nabi, bukan sesuatu yang baru. Kalau tidak ada di zaman Nabi, baru ada di zaman kita, barulah itu mungkin untuk dikiaskan. Ini apa namanya alasan kenapa tidak kita kiaskan. Adapun orang yang melakukan apa namanya tipu daya dalam hukum agama, ya dosanya lebih besar lagi. Ya, agar tidak apa? Agar tidak membayar kafaroh, maka dia batalkan dengan makan dulu. Yuk kita makan dulu. Setelah batal kita jima. Tidak perlu ada kafaroh. Maka harus apa? Hukumnya kalau orang dimintai fatwa semacam ini, ya harus diberi fatwa kebalikan dari niatnya. Kamu harus tetap bayar kafaroh. Niatnya itu dibatalkan, diberi fatwa kebalikan dari niatnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apakah ada yang dikiaskan kepada jima? Ya, sebagian ulama mengkiaskan onani, ya memeluk istri keluar air madhi, itu batal puasanya. Ya, sebagian mengatakan itu dikiaskan kepada jima, sebagian mengatakan disebutkan dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW, ya disebutkan tentang hadis qudsi. Allah berkata apa? Yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya hanya karena saya. Maka syahwat disamakan dengan makan dan minum. Dan tanda syahwat itu apa? Tanda syahwat itu keluar air madhi. Berarti dia sudah melampiaskan syahwatnya. Demikian juga onani, dia melampiaskan syahwatnya, batal puasanya. Ya. Maka jawabannya apa? Ya jawabannya bahwasannya syahwat yang dimaksud dalam hadis ini adalah jima. Ya, bukan syahwat sekedar syahwat. Yang disebutkan dalam dalil itu adalah jima yang ada kafarohnya. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu kiaskan kepada jima, apakah onani juga membayar kafaroh? Apakah mencium istri keluar air madhi juga harus membayar kafaroh? Ya mereka mengatakan tidak, berarti kias tidak benar. Kalau dia berdalil dengan hadis di atas, kita jawab syahwat di sini maksudnya adalah jima, bukan sekedar syahwat saja. Naam. Allahu a'lam bishawab. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian masalah yang diperdebatkan oleh para ulama membatalkan puasa atau tidak adalah berbekam. Ya, pendapat yang paling kuat adalah tidak batal. Yang mengatakan batal itu pendapat Imam Ahmad. Ya, jadi ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama batal puasanya. Namun ada hadis kedua riwayat Ibnu Abbas,
bahwasannya Rasulullah SAW ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan puasa. Dan tidak disebutkan Rasulullah membatalkan puasanya. Ini menandakan bahwasannya hadis pertama dihapus dengan hadis kedua. Kemudian diperkuat dengan riwayat Abdullah ibnu Umar, ya, bahwasannya dia pernah berbekam, ya, dan melanjutkan puasanya. Tapi mendapatkan dirinya lemah, kemudian tidak mau berbekam ketika dalam keadaan puasa. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Malik kalau tidak salah, ya. Hadisnya sahih. Kemudian masalah yang terakhir yaitu tentang ru'yah hilal. Ya. Tentang ru'yah hilal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu." Barang siapa di antara kamu yang hadir bulan Ramadan, maka hendaklah puasa. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu awal bulan Ramadan? Di sini ada dua metode. Adapun di zaman Nabi ada satu metode saja, yaitu apa? Metode ru'yah hilal, yang mana disebutkan dalam hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi puasalah Ramadan ketika melihat ru'yah hilal, dan beridul fitrilah ketika engkau melihat ru'yah hilal. Metode yang kedua adalah hisab. Walaupun hisab ini disepakati oleh para ulama, tidak ada dalilnya. Ya, bahkan ada dalil-dalil yang membantah hisab. Di antaranya adalah hadis Rasulullah, nahnu qaumun ummi, kami ini adalah kaum yang ummi, la naktub wa la nahsub. Ya, tidak menulis, tidak menghitung dalam menetapkan waktu-waktu ibadah. Penetapan waktu ibadah itu dengan panca indera, bukan dengan analisa, hitungan-hitungan hisab, matematika yang rumit, ya, dengan berbagai macam rumus-rumusnya, sinus kosinus, tangan kotangan, dan banyak sekali rumus yang dipakai dalam ilmu falak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah hilal itu adalah salah satu untuk menetapkan waktu bagi manusia, kapan bayar hutang, ya, bulan berapa, wal hajj, dan juga untuk menetapkan waktu haji. Dengan apa? Ru'yah hilal, menetapkan awal bulan Dzulqa'dah dengan hilal. Namun, ya, sejatinya hisab itu tidak menyeleweng, karena hisab itu masuk prakteknya, itu masuk pada keumuman ru'yah hilal. Jadi kita tidak akan membantah secara terperinci masalah hisab, tinggalkan bantahan itu, karena prakteknya mereka itu adalah ru'yah hilal. Kenapa demikian? Karena orang yang berdalil dengan sumu li ru'yatihi, mereka prakteknya ada dua. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasannya ru'yah hilal itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin satu dunia. Di negara manapun terlihat hilal, seluruh dunia harus puasa. Karena kata perintah sumu itu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, bukan per negara, bukan. Maka ketika hisab itu hanya untuk menetapkan tanggal 29 atau tanggal 30, maka kalau dia selalu menetapkan tanggal 29, kemungkinan besar di salah satu negara, di salah satu wilayah di dunia ini sudah bisa melihat ru'yah hilal. Itu sudah dipastikan. Karena nas dari Rasulullah, bulan itu 29 atau 30. Ya. Makanya tidak heran kalau hisabnya Muhammadiyah sering sama dengan ru'yah hilalnya Saudi. Tidak heran. Tanpa hisab kita sudah bisa menerka, karena sudah ada nas. Ya, hisab itu hanya menetapkan 29 atau 30. Nah, praktek yang kedua, mereka mengatakan bahwasannya sumu li ru'yatihi
itu berlaku pada wilayah-wilayah tersendiri. Masing-masing negara, masing-masing wilayah punya ru'yah hilal tersendiri. Dan ini diperkuat dengan hadis Quraib riwayat Muslim. Ya, bahwasannya Quraib diutus oleh Ummul Fadl, ibunya Abdullah ibn Abbas, ke Syam. Kemudian ketika kembali ditanya oleh Ibnu Abbas, kamu puasa hari apa? Hari Jumat. Ibnu Abbas mengatakan, kami puasa hari Sabtu. Quraib mengatakan, kenapa tidak cukup dengan ru'yah ahli Syam? Ibnu Abbas mengatakan, hakadha umirna, demikianlah kami diperintahkan. Padahal waktu itu satu negara, tapi sangat jauh antara Syam dengan Madinah, dengan Mekah, itu sangat jauh. Tapi ternyata mereka punya ru'yah hilal sendiri-sendiri. Selesai. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini diperkuat dengan fatwa Ibnu Utsaimin. Beliau memakai kias. Sebagaimana sholat 5 waktu itu ada perbedaan. Dan itu disepakati oleh para ulama. Karena menggunakan apa? Menggunakan sinar matahari. Ya, ada perbedaan. Maka kemungkinan besar ru'yah hilal yang menggunakan bulan. Karena bulan itu beredar seperti matahari. Ya, bulan dan matahari itu beredar sama, memiliki peredaran yang mirip. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Wa kullun fi falaki yasbahun. Setiap matahari dan bulan itu beredar. Maka ada kemungkinan ada perbedaan ru'yah hilal dari satu tempat dengan tempat yang lain. Maka silahkan mau pakai hisab, Anda walaupun mengatakan hisab, prakteknya Anda dengan ru'yah hilal. Ya, itu hisab Anda di Indonesia, tapi sudah ada ru'yah hilal di negara yang lain. Ya, artinya Anda masuk dalam keumuman apa? Ru'yah hilal. Enggak usah dipermasalahkan. Naam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya kira cukup. Ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan saja. Saya masih ada jadwal ya di Moncong Loi sana. Ya. Bagaimana? Iya. Ya, kalau Anda kembali ke rumah orang tua, itu bukan rumah Anda sekarang. Mau ke musafir. Kalau Anda kembali ke rumah istri, ya tanyakan, itu rumah istrimu atau rumah orang tuanya? Kalau itu rumah orang tuanya, ya bukan lagi rumah Anda, bukan rumah istri. Maka Anda juga musafir. Kecuali kalau dikatakan sudah ini jadi rumahmu nanti, ya berarti sudah milikmu. Ketika kembali ya menjadi apa? Orang mukim. Naam, Allahu a'lam bishawab. Taib. Afwan Ustadz, kenapa yang diperdebatkan hanya 1 Ramadan dan Idul Fitri saja? Sementara bulan-bulan lain seperti Muharram, Rajab, ya itu kan penetapannya pakai hisab dan tidak ada yang protes. Iya, karena Ramadan itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena itu berkaitan dengan ibadah, itu yang meruncing perdebatannya. Sedangkan bulan-bulan lain itu ada ibadah sunnah saja, bukan ibadah wajib. Maka itu tidak meruncing. Ibadah sunnah itu jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, pada bulan-bulan selain Ramadan, ya ada puasa apa? Senin, Kamis. Ya, ada puasa yang berkaitan dengan hari ya. Kalau berkaitan dengan awal Ramadan, berkaitan dengan awal bulan selain Ramadan itu adalah apa? Tanggal 14, 15, 13, 14, 15 yaitu Ayyamul Bid. Ya. Kemudian haji penetapan tanggal 8 itu mulai awal haji. Kemudian bulan Muharram penetapan 10 bulan
tanggal 10 bulan Muharram, puasa Asyura, itu semua adalah sesuatu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, bukan seluruh kaum muslimin. Makanya perdebatannya sangat ringan. Adapun haji, karena tempatnya hanya di Saudi, ya otomatis ikut ikut Saudi, sudah nggak ada masalah. Anda mau haji ikut waktu hisab Indonesia, orang sudah selesai wukuf, Anda mau wukuf, tidak mungkin. Adapun puasa Arafahnya itu menjadi perdebatan lagi. Sebagian kaum muslimin ikut wukufnya, ya ikut Arafah, wukufnya kaum muslimin. Sebagian mengatakan enggak, tetap kita harus ru'yah hilal. Sebagian mengatakan enggak, kita harus tetap hisab. Allahu a'lam bishawab. Ya, ketika Ramadan menjadi ibadah seluruh kaum muslimin yang diwajibkan, maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ya, menjadi perdebatan yang sangat sengit. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ditambah dengan hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Ya, janganlah engkau mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Yang ini disebut yaumus syak. Karena ada larangan ini, berarti penetapan Ramadan harus benar-benar detail, harus benar-benar kuat. Naam, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.